kembali lagi dengan saya Yogi Yudhistira dan teman saya Fauzan Taftazani. kembali lagi di Yopa Channel. Kita kembali lagi nih dengan konten dengan tema yang berbeda. Kita coba menelisik ke Apa Hujan sendiri. Untuk Apa Hujan sendiri sekarang aktivitasnya apa nih Apa Hujan? Ya, untuk aktivitas sendiri sama, sekarang lagi mencoba untuk berdagang atau berbisnis. Tapi ya tadi masih merintis, jadi belum besar. Oh iya, sama berarti ya masih merintis ya berjualannya. Dulu sih sebelum berjualan atau berbisnis aktivitasnya atau sempat kerja di perusahaan apa gitu? Kalau saya sih sebelumnya di pabrik, Oh di pabrik selama ya kurang lebih 5 tahun. Wih, udah lumayan lama ya. Ya jadi buruh nasional. Nasional. Tapi ya mungkin dari dulu pekerja Ya. sekarang ke bisnis usaha, maksudnya ada ilmu yang bisa ditularkan mungkin ya di bisnis ya. sama usaha sendiri ya. Untuk di bisnis atau jualannya sendiri, produknya apa sih yang dijual sekarang ini? Kurang lebih sama. Kalau kita kan banyak mencoba. Iya. Sama mulai dari fashion, makanan, terus ya permainan untuk anak gitu Iya. kan. Kemudian ya otomotif ya spare part mobil. Iya. Gitu. Berarti lumayan banyak juga ya untuk produk yang dijualnya sendiri ya. Kalau memang dulu kan pasti ada prosesnya nih dari perpindahan kerja keluar kerja, terus istilahnya ingin membangun bisnis dan usaha. Dulu pertama kali nih produk yang dijual itu apa sih Apa Hujan sendiri? Dulu sih di fashion ya. Oh, di fashion Di ya. fashion. Pakaian, celana atau maksudnya apa produknya? Lebih ke sweater. Oh sweater ya. Itu berjalan kurang berapa lama? Atau kurang lebih berapa lama? Itu hanya beberapa bulan lah. Oh, nggak lama. Ya, maksudnya berapa bulan? Kurang lebih ya 6 sampai 12 bulan lah. 6 sampai 12 bulan. Dan tadi kan ada beberapa produk nih yang menjadi pencetusnya. Maksudnya dari pakaian, terus ada apa tadi permainan, makanan. Itu gimana sih? Bisa diceritakan lebih detailnya seperti apa? Ya sebetulnya kalau kita sih melihat bisa dibilang ketika pasar udah menurun nih produknya gitu kan. Bisa dibilang ya kita mencoba yang lain ya. Karena kalau misalkan barang sudah tidak laku, berarti harus ada inovasi lain gitu kan. Ya salah satunya kita coba produk baru meskipun produk yang lama masih berjalan gitu ya, tidak ditinggalkan. Dicoba selanjutnya ya kita coba di permainan anak gitu kan, lukisan styrofoam lah kalau di pasar-pasar gitu. Pasti nih ada apa ya namanya kita berjualan produk, apalagi dengan berbagai macam produk yang dijual. Dari beberapa produk itu mungkin ada kekurangan dan kelebihannya dari baik itu pendapatan, baik itu dari percepatan penjualannya. Nah menurut Apa Hujan sendiri nih, dari keempat ini produk mana yang laris manis atau cepat keluarnya atau banyak pembelinya oleh konsumen sendiri? Ya sebetulnya gini, kalau saya kan coba berdagang di offline sama online ya. Untuk offline sendiri ya kebetulan kita jualannya di pasar tumpah ya, seperti Car Free Day ya, pasar Minggu gitu kan, atau pasar Senin sampai Minggu gitu kan. Di situ kalau untuk market offline karena ruang lingkupnya sedikit ya, satu RW gitu kan, jadi terbatas di jumlah pengunjung. Jadi ketika batasan jumlah pengunjung dengan banyaknya pedagang, sehingga omsetnya pun nggak menjadi harapan lebih ya. Tidak akan banyak secara ini, karena ya kita udah bisa menghitung berapa banyak pengunjung yang datang gitu kan. Karena kan mempengaruhi ketika produk kita dilalui dengan banyak orang, maka potensi untuk lakunya ada lebih besar ketika banyak pengunjung. Nah itu kalau di offline, di situ menjadi kelemahannya di batasan pengunjung yang hanya ruang lingkup 1 RT, 1 RW gitu kan. Kecil ya? Kecil lah. Beda cerita kalau misalkan kita berjualan di offline. Online? Online. Untuk di online kebetulan satu produk ya yang kita coba rintis untuk online-nya, yaitu spare part mobil. Nah kebetulan spare part mobil yang menarik adalah di minggu pertama baru upload ternyata sudah
ada yang pecah telur nih, Iya. ya udah laku gitu kan. Itu di luar dugaan, tanpa iklan, tanpa apapun, ya organik lah istilahnya. Nah di situ, oh ternyata ini barang terpakai di online gitu kan, mulai dari kualitasnya bagus maupun harga yang murah gitu kan. Dan kelebihan dari online ternyata, kebetulan ini masih kita ruang lingkup nasional, dan kebetulan kita masih di marketplace aja sih, Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tokopedia, di semua channel kita jualan, karena kita nggak tahu mana nih pasar yang menerima produknya gitu kan. Ketika dicoba ternyata semuanya menerima gitu kan, laku gitu kan. Dan di sana kelebihannya adalah kita menjangkau seluruh Indonesia, yang dimana kalau sekarang ya kurang lebih 270 juta jiwa kan, dengan asumsi kalau misalkan pengguna online ya anggaplah dari remaja sampai ke dewasa ya, karena seperempat mobil yang kita jualnya. Sehingga kurang lebih ya marketnya lebih luas dibandingkan dengan offline yang kurang lebih 1 RT 1 RW kan. Potensinya lebih gede, meskipun saingan untuk online pun sama, lebih banyak pedagang yang terlibat gitu kan. Tapi ya dengan uji coba di minggu pertama upload produk ternyata langsung laris, oh ternyata bisa menjadi potensi lebih besar, karena kan ruang lingkup yang dijangkaunya lebih luas gitu. Itu sih kelemahan kalau di offline terbatas jumlah pengunjung, kalau di online cukup besar jumlah pengunjung, tapi ya tadi pedagangnya pun banyak saingannya. Itu aja sih. Berarti cukup menarik ya, maksudnya dari Afaujan sendiri untuk aktivitas berjualannya sendiri ada offline-nya, terus ada online-nya juga. Begitupun pasti dari kedua dalam aktivitas berjualan sendiri ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya, baik di offline ataupun di online. Oh iya, saya pengen kembali nih bertanya untuk backgroundnya sendiri, Afaujan sekolahnya iya tadi lupa. Kalau di latar belakang pendidikan sih sebetulnya saya jurusan kimia. Itu Gitu. bisa ke bisnis. Jadi gimana gak ada hubungan ceritanya ya. Kalau ngomongin ilmu bisnisnya saya nggak punya ya. Makanya kalau saya sih lebih mengevaluasi apa yang sudah terjadi, mengevaluasi dari kegagalan yang pertama, kegagalan yang kedua, mengevaluasi kegagalan ketiga, sehingga mengembangkan bisnisnya berdasarkan pengalaman gitu. Sehingga menjadi PR, oh ternyata benar kalau ngomongin bisnis harus ada ilmunya, benar. Harus ada ilmunya dulu idealnya, terus ada gurunya juga kalau bisa, ada mentor. Itu idealnya gitu kan, di luar permodalan, di luar produk yang dijual. Tapi ya ternyata kunci utamanya juga adalah ilmu dan guru ya, mentor atau yang berpengalaman untuk mengajarkan kita sebagai pemula gitu kan. Tapi ya tadi dikarenakan kita ya kalau bisa dibilang ya kita nggak punya warisan dari orang tua ya, warisan bisnis ya maksudnya, ataupun bukan dari latar belakang keluarga yang kaya gitu kan. Ya, karena bisa dibilang ya pendapatan biasa gitu kan, menengah ke bawah. Sehingga ketika merintis ternyata capek banget nih ya, capek banget untuk untuk merintis ya. Jangan dianggap mudah untuk berbisnis. Kalau nggak siap mental, ya udah mendingan jangan bisnis ya. Misalkan kalau ngomongin nggak suka dibentur-benturkan dengan berproses ya, mendingan jangan bisnis, mendingan jadi pekerja aja. Cuman ya tadi itu menjadi tantangan tersendiri ketika berbisnis merintis, sangat melelahkan, sangat capek, dan kalau nggak kuat bisa dibilang ya kita nggak makan, karena ya tadi penghasilannya tidak tetap. Gitu sih gambarannya. Tadi cukup menarik juga nih, ketika kita mau bisnis, ketika kita misalkan mau jualan harus ada ilmu sama gurunya. Nah untuk Afaujan sendiri itu untuk mencari ilmunya, untuk melihat mentor atau gurunya itu dapat dari mana dan bagaimana sih? Bisa di sharing mungkin ya. Sebetulnya untuk anggaplah bukan disebut guru resmi ya, kayak ketika dagang di offline, kita sering ngobrol sama para pedagang yang senior, yang lebih tua ya, yang lebih berpengalaman, yang udah belasan tahun, puluhan tahun. Kita ngobrol dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Itu salah satu caranya bagaimana kita mendapatkan ilmu secara gratisan. Ya bisa dibilang dagang sambil dapat ilmu lah gitu. Selain kita uji coba dengan produk sendiri, yaitu kita nanya-nanya ke pedagang yang lebih tua atau yang lebih senior. Terus kalau misalkan salah satunya juga kita belajar ke yang punya barang. Misalkan
kita belanja ke grosiran ya kita ngobrol sama yang punya grosir. Begitupun kalau misalnya yang spare part mobil ya kita ngobrol sama yang punya pabrik mobil bagaimana sih cara penjualan dan sebagainya. Nah itu ya kita kuncinya adalah harus mau bertanya gitu. Itu sih Bertanya triknya. ya, Ya banyak bertanya bertanya siapapun ya, yang intinya ya. dianggap kita mereka paham terhadap bisnisnya Iya. gitu. Sehingga disitulah ya awal mula bagaimana kita mengantisipasi atau mengevaluasi dagang kita gitu kan. Oh ini nggak laku, harus ngapain ya. Salah satu jawabannya ada di pedagang yang lain, Iya. yang lebih senior, yang lebih berpengalaman belasan tahun atau puluhan tahun, sehingga kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Iya. Itu aja sih trik sederhananya, kita banyak nanya. Nih, saya juga banyak banyakkan pengalaman kayak orang-orang tuh sharing terkait transisi nih dari misalkan kita dulu bekerja ke pembisnis atau pengusaha atau berjualan, itu kan biasanya gengsi Oh iya. agak tinggi ya. Maksudnya karena mungkin dulu Apa kita kata orang kerja ya? di kantoran, Iya, iya. kerja pakai seragam Kemeja. dan sebagainya. Dan apalagi misalkan kita transisi ke usaha atau bisnis dengan kita hanya merintis, itu kiat-kiatnya kita gimana nih supaya menghilangkan rasa gengsi yang Iya, lebih iya. tinggi itu sendiri sih, biar kita tuh kayak ya udah pengen difokuskan di usaha tanpa rasa gengsi itu muncul. Itu sih biasanya yang Awalan itu ya. karena iya banyak cerita orang sih Awalannya gitu ya, apa awalnya yang itu. dirasakan oleh Apa Hujan sendiri sih seperti itu. Sebetulnya kalau ngomongin untuk online sih tidak terlalu itu ya, tidak terlalu berpengaruh ya alasan itu ya. Iya. Untuk online karena ya kerjanya di rumah Iya, gitu iya. kan. Tapi untuk yang offline Offline mungkin ya. menjadi pedagang kaki lima, menjadi pedagang di pasar, itu menjadi menjadi PR tersendiri. Contoh kalau saya kebetulan S1 kimia, ketika langsung dagang terjun di mana? Di pasar, menjadi pertanyaan, kok mau gitu kan? Kok nggak malu gitu kan? Iya, iya. Yang pertama memang yang harus dikuatkan adalah niatnya dagang itu mau ngapain gitu. Ya kalau ngomongin yang udah berkeluarga kan pasti punya motif tersendiri, yaitu mencari nafkah. Iya. Mencari nafkah yang seperti apa, yang halal dan thayyib ya, maksudnya yang baik gitu kan. Kita coba belajar untuk ke situ gitu kan, bagaimana kita mencari halal dan thayyib gitu. Halal dan baik prosesnya gitu kan. Di situ ketika niat udah kuat, apapun yang kata orang bilang masa bodoh ya. Yang banyak bilang misalkan ngapain kuliah tapi malah dagang kaki lima Iya. gitu kan, ngapain kuliah bahasa Sunan dagang di pinggir jalan. Iya, iya. Itu kan kata orang yang pada umumnya banyak menanyakan ke saya, tapi ya tadi niatan saya apa, mencari nafkah yang halal dan thayyib. Iya. Sehingga ketika apa kata orang, dan orang pun nggak akan memberikan kita nafkah Iya, iya. ya, orang nggak akan ngasih uang ke kita gitu. Iya. Sehingga karena kita mau belajar untuk berdagang, berbisnis, ya udah kita jalanin. Dan ya ini kebetulan tahun kedua, sehingga ternyata udah biasa aja. Nah, sekarang sih udah biasa aja, karena memang untuk awalan menjadi PR itu adalah apa kata orang. Nah ketika kata orang bilang A, B, C, D bernada negatif, atau mempertanyakan kenapa kok kuliah ngapain dagang kaki lima, nggak di kantoran, nggak di pabrik dan sebagainya, ya karena ya tadi sebelumnya saya udah pernah di pabrik, sehingga udah tahu rasanya jadi pekerja seperti apa. Saya ingin mencoba hal yang baru, yaitu salah satunya berbisnis atau berdagang, dengan harapan ingin menjadikan berdagang dan berbisnis hasilnya lebih baik daripada ketika kemarin di perusahaan atau di pabrik gitu kan. Itu sih menjadi dasar ya tadi, niatan. Dan ketika apa kata orang ya bukan abaikan secara mentah-mentah ya kita sortir mana yang bisa kita terima, mana yang ya udah itu mah nggak ngaruh, karena ya tadi orang nggak ngasih uang ke kita gitu kan, nggak ngasih nafkah ke kita. Itu aja sih Intinya niat yang kuat dan persiapkan mental aja mungkin ya. gitu. Apalagi mungkin ya dari Apa Hujan sendiri backgroundnya sebagai sarjana, mungkinnya memang tidak sedikit sih orang-orang juga kayak memandang sebelah mata, sayang gitu kan sarjana masa berjualan. Tapi balik lagi ke tujuan kita di bisnis dan usaha itu seperti apa ya. Oke, ini mungkin terakhir ya kiat-kiatnya nih, bila mana misalkan ada orang yang sama nih transisinya dari pekerja ke pembisnis atau usaha, yang menjadi perhatian ketika misalkan dia mau terjun ke bisnis usaha, apa yang perlu diperhatikan Ya. ya? Untuk kiat-kiatnya, yang pertama kalau untuk pebisnis yang tadi saya bilang ya, niatan mau ngapain sih bisnis gitu kan, Iya. mau ngapain sih dagang. Yang kedua
nggak apa-apa kok gagal juga, karena gagal itu adalah bagian dari proses. Ya gagal sekali ya coba lagi, gagal 2 kali ya coba lagi, gagal 3 kali ya coba lagi, karena kegagalan itu bukan haram ya, bukan yang nggak boleh. Ada gagal itu adalah bagian dari kesuksesan. Orang sukses nggak mungkin tanpa kegagalan, pasti ada gagal sekali, 2 kali, 3 kali, sehingga di keempat dan kelima kalinya menyempurnakan kegagalan yang sebelumnya gitu kan, sehingga semuanya jadi sempurna. Nah disitulah yang ya saya rasakan gitu kan, bahwa ketika dagang itu capek ya, lelah ya, bagaimana caranya kita membuat sistem agar dagang itu nggak capek tapi nggak lelah juga, tapi menghasilkan. Tapi kan itu nggak mudah prosesnya, bertahap, step by step gitu kan, sehingga disinilah selain niat ya kita nggak apa-apa gagal gitu, karena kegagalan itu adalah bagian terpenting dari proses. Itu aja sih. Cukup. Oke, itu aja mungkin ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ujan ya, sudah banyak saya telisik dari A sampai Z, banyak juga mungkin pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharing, khususnya bagi saya, mungkin bagi para penonton nih yang istilahnya yang ingin mencoba di bisnis usaha juga sih. Itu aja sih, mohon maaf dari saya pribadi apabila ada ucapan atau kata yang kurang berkenan, mungkin dari Pak Ujan, mungkin banyak ada kekurangan dan hal lainnya. Itu aja mungkin untuk saat ini yang bisa kita sharing ke teman-teman semuanya. Semoga untuk video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi para pemula nih yang ingin berjualan, yang ingin berbisnis. Tidak ada salahnya untuk dicoba. Itu aja mungkin dari saya, Yogi Yudhistira, dan saya Fauzan Taftazan. Kembali lagi nanti di Yova Channel. Terima kasih.